Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، أيها الطلبة أعزني الله وإياكم رحمني ورحمكم الله جميعا. Melanjutkan pembahasan kita ya tentang perkara-perkara yang terjadi di padang mahsyar. Kita sudah membahas di hadis tentang 7 golongan orang yang Allah naungi ya di padang mahsyar. Walaupun 7 golongan ini penyebutan angka 7 bukan batasan, karena ternyata ada dalil-dalil yang lain yang ada orang dinaungi dengan surat Al-Baqarah, Ali Imran dan yang lainnya. Sekarang kita akan bahas tentang telaga, ya, telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana yang kita ketahui, ketika manusia dalam keadaan sulit, tidak ada sesuatu pun yang mereka bawa, tidak ada bekal makanan, ya, tidak ada mereka bawa, mereka tidak bawa apa-apa, tidak bawa air minum, tidak ada bawa air minum, tidak ada yang membawa sedikit pun air minum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yahsyarun nasu yawmal qiyamati aw qala al ibadu uratan ghurlan buhman." Qala kunna wa ma buhman. Qala laisa ma'hum syai'. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat, ya, atau bersabda dengan redaksi yang lain, hamba, ya, hamba akan dikumpulkan pada hari, manusia akan dikumpulkan pada kiamat dalam keadaan dia tidak berpakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tidak berpakaian, tidak berkhitan, dan tidak buhman. Lalu kami bertanya, apakah buhman itu, wahai Rasulullah? Ya, beliau bersabda, tidak memakai pakaian sehelai benang pun. Ya. Maka pada hari itu seluruh ya apa yang mereka usahakan di dunia, ya tidak ada yang mereka bawa, mobil yang mewah, motor yang bagus, ya, rumah yang megah, tidak mereka bawa. Jangankan harta benda mereka, ya, pakaian dan alas kaki pun, baju dan sepatu, ya, atau sendal jepit sekalipun mereka tidak bawa, ya. Pada hari itu mereka dikumpulkan dalam padang yang sangat luas, di mana matahari diturunkan kepada mereka dengan jarak 1 mil saja dari ubun-ubun mereka, yang membuat mereka berkecucuran atau air keringat, ya, yang banyak dan juga yang sedikit, ya, tergantung ditentukan oleh kadar amalan mereka masing-masing. Ya, air keringat itu ditentukan oleh apa? Kadar amalan mereka masing-masing. Nabi SAW pernah bersabda, ya, pada hari kiamat matahari didekatkan ke manusia hingga sebatas 1 mil saja, 1 mil. Lalu mereka bercucuran keringat sesuai amal perbuatan mereka. Di antara mereka ada yang berkeringat hingga tumitnya, ada yang berkeringat hingga lututnya, ada yang berkeringat hingga pinggangnya, dan ada yang berkeringat, ya, benar-benar tenggelam oleh keringat. Sudah kita bahas ini, ya. Maka semakin sedikit amalan seseorang, maka akan semakin banyak keringat yang bercucuran dari tubuhnya. Maka kondisi tersebut menjadikan manusia benar-benar dalam kondisi ya sangat haus dan membutuhkan air minum. Ya, maka pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menanti umatnya di mana? Di telaga beliau. Sebagaimana dalam sabdanya, ini faratukum alal haud man mar'a syariba wa man syariba lam yatma abadan. Aku menunggu kalian di telagaku. Siapa yang menuju telagaku akan minum, dan siapa yang meminumnya maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Maka makna dari al-farad di sini adalah Nabi SAW lebih dahulu dia berada di telaganya untuk menjamu umatnya agar segera minum dari telaga tersebut. Intinya kondisi-kondisi tersebut ya, yang berada di padang mahsyar tersebut, mereka membutuhkan air minum. Mereka membutuhkan air minum untuk menghilangkan dahaga mereka karena matahari sangat panas. Ya, oleh karenanya disebutkan
bahwa barang siapa yang bisa mampir ke telaga Nabi, kemudian dia minum dari air telaga tersebut, maka akan hilang rasa hausnya dan dia tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Oleh karena itu para salaf terdahulu sangat perhatian ya untuk berdoa agar mereka bisa minum di telaganya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, aku mendapati wanita-wanita tua di kota Madinah. Di dalam mereka sholat dengan satu sholat pun kecuali mereka meminta berdoa kepada Allah agar membuat mereka bisa mendatangi telaganya Nabi. Bayangkan, para sahabat sangat antusias sekali. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka sangat perhatian terhadap telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai mereka berdoa meminta hal tersebut setelah mereka sholat. Oleh karena juga kita sering mendengar orang-orang yang tawaf, mereka sering berdoa, ya Allah minumkanlah kami dari telaga Nabi-Mu dengan tegukan minuman yang kami tidak akan haus. Ya, setelah itu selama-lamanya. Maka dari itu hendaknya kita seseorang menyempatkan diri untuk berdoa memohon telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah berikanlah kami kesempatan untuk minum di telaga Nabi-Mu. Ya Allah jadikanlah kami termasuk hambamu atau umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merasakan manisnya, lezatnya air dari telaga Nabi. Ya dan yang semisalnya ya doa-doa yang semisalnya agar kelak apa? Agar kelak kita bisa mendatangi telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Makna al-haud di sini adalah ya secara bahasa ya al-haud artinya kumpulan, al-jam'u, kumpulan. Jadi katakan menghimpun atau mengumpulkan air lalu ditempatkan pada suatu wadah ya apabila terkumpul kadang-kadang ya dimaknai dengan wadah air. Al-haud dimaknai dengan wadah air. Al-jam'u kumpulan. Sedangkan secara syariat, secara syar'i makna al-haud adalah telaga air ya telaga air yang turun dari sungai surga pada hari kiamat yang diperuntukkan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebagaimana nanti akan disampaikan dalam hadis-hadisnya. Jadi maknanya kalau bahasa Indonesia gampangnya adalah berkumpulnya air yang banyak ya. Yang dalam bahasa kita itu disebut apa? Telaga atau danau. Ya al-haud itu disebut telaga atau danau secara bahasa atau secara istilah itu ya telaganya Rasulullah SAW danau yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW yang airnya itu turun dari air sungai di surga. Baik, dalil tentang adanya al-haud sangat banyak ya disebutkan bahwasanya setiap nabi memiliki telaga. Setiap nabi memiliki telaga. Masing-masing nabi karena punya umat yang butuh minum pada waktu tersebut karena saking kepanasan ya, maka mereka butuh minum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna likulli nabiyyin haudan ya wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsara waridah wa ini arju an akuna aktsarahum waridah. Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga dan sesungguhnya mereka berbangga-bangga siapa di antara mereka yang paling banyak umatnya yang mendatangi telaganya. Ya sungguhnya aku berharap akulah yang telaganya yang terbanyak yang mendatanginya, yang mendatangi telaganya. Jadi Rasulullah SAW berharap bahwa sana telaganya beliaulah yang paling banyak didatangi ya untuk diambil air atau minum dari air. Akan tetapi telaga Nabi SAW ada telaga yang spesial. Di antara telaga-telaga Nabi-Nabi yang lain. Di antara kelebihannya dari telaga yang lain adalah telaga Nabi lebih luas, lebih besar, lebih indah. Dan semoga Allah Jalla Jalalu menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa masuk telaga Nabi dan bisa meminum air dari telaga tersebut. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan tentang telaga Nabi SAW sangat banyak ya sehingga mencapai derajat hadis yang mutawatir yang di hadis mutawatir itu yang diriwayatkan oleh lebih dari 10 orang sahabat ya dan seterusnya ya hadisnya sangat banyak ya. Oleh karena itu ya kita hanya akan bahas dalil-dalilnya saja dalam dalil yang lain ya. Rasulullah SAW bersabda ini faratukum alal haud ya sungguhnya aku telah mendahului kalian menuju al haud artinya Nabi memiliki telaga. Kita bahas tadi inna likulli nabiyyin haudan ya dan banyak sekali riwayat yang lain. Pernah uh, seorang sahabat banyakkah seorang sahabat yang meriwayatkan tentang telaga Nabi ini
menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengulang-ulang ya dalam menyampaikan tentang telaga beliau. Para sahabat banyak yang meriwayatkan hadis tentang telaga dengan berbagai macam redaksi yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW ini sering mengulang-ulang dan menyampaikan tentang telaga beliau. Oleh karenanya ketika Ubaidillah bin Ziyad mendatangi Abu Barzah al-Aslami dan berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu untuk bertanya perihal tentang telaga. Aku pernah mendengar Muhammad SAW ya menyebut-nyebut tentang itu. Abu Barzah menjawab, benar, tidak hanya satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, atau lima kali. Maka siapa saja mendustainya, Allah tidak akan memberinya minum. Lalu ia Abu Barzah keluar dengan marah. Ya, seringnya Nabi SAW meriwayatkan tentang telaga beliau menunjukkan bahwasanya sangat wajar dikatakan bahwa meriwayatkan hadis telaga beliau ini sangatlah banyak. Ya, yang meriwayatkan tentang ini sangatlah banyak. Tapi sekarang kita bahas tentang letak telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada khilaf bainal ulama, ya perbedaan di antara para ulama. Ya, disebutkan bahwasanya terbagi menjadi dua pendapat yang sangat umum ya. Dua pendapat secara umum itu terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya ya sebagian dari mereka mengatakan bahwasannya letak telaga Nabi adalah di padang mahsyar namun sebelum sirat. Padang mahsyar tapi sebelum sirat. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka memilih pendapat ini dikarenakan ya hikmah dari telaga adalah menghilangkan haus. Ya, karena hikmah dari telaga-telaga Nabi itu baik telaga Nabi Muhammad SAW atau telaga Nabi yang lainnya adalah untuk menghilangkan haus karena sementara rasa haus tersebut ya terjadi di padang mahsyar. Telaga-telaga apa sementara haus tersebut terjadi di padang mahsyar yang matahari didekatkan dan manusia tenggelam dengan keringat. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwasannya ada yang diusir dari telaga. Ya ini menunjukkan bahwa peristiwa telaga itu ya sebelum sirat. Karena jika setelah sirat maka semuanya bisa melewati pasti akan masuk surga dan tidak mungkin lagi akan diusir. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, umatku menemuiku di telaga dan aku menghalau mereka darinya. Ya, sebagaimana seseorang menghalau unta orang lain dari untanya. Mereka bertanya, wahai Nabi Allah, apakah engkau mengenal kami? Beliau menjawab, ya, kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Kalian menemuiku dalam keadaan putih bersinar, ya karena bekas air wudhu kalian, ya. Kemudian dan sungguh sekelompok dari kalian akan dihalau dariku sehingga kalian tidak sampai kepadaku. Lalu aku berkata, wahai Rabbku, mereka adalah para sahabatku. Ya, Rasulullah mengatakan, wahai Rabbku, mereka adalah para sahabat umat. Allah menjawab, apakah kamu tahu apa yang terjadi setelah kepergianmu? Artinya Rasulullah SAW tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh umatnya semeninggal beliau. Di riwayat yang lain, mereka melakukan perbuatan yang tidak pernah dicontohkan. Kata para ulama, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mereka melakukan perbuatan bidah, maka mereka dihalau dengan sebab perbuatan mereka tersebut. Maka tentu saja peristiwa ini tidak mungkin terjadi ya kalau setelah sirat. Akan tetapi peristiwa ini terjadi pasti sebelum adanya sirat. Baik, pendapat yang kedua mengatakan para ulama sebagian lagi mengatakan bahwasannya al-haud ini letakkan setelah sirat. Ya, diantaranya ada Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ya. Mereka Al-Imam Ibnu Hajar ini lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan yang lebih kuat adalah setelah sirat. Pendapat mereka berdasarkan dari sabda Nabi SAW, sesungguhnya aku menunggu kalian di telagaku, siapa yang menuju telagaku akan minum dan siapa yang meminumnya tidak akan haus lama-lamanya. Jadi sehingga mereka mengatakan bahwasanya jika telaga di padang mahsyar itu bisa jadi adalah para pelaku maksiat, sementara setelah itu ketika mereka minum, ya setelah mereka melewati sirat, setelah mereka minum kemudian melewati sirat, ternyata mereka ada yang terjungkal masuk ke dalam neraka. Lantas apakah mereka akan kehausan di neraka? Ya, tentu kata-katanya seperti ini ya. Dalil ini tentu juga merupakan dalil yang cukup kuat. Akan tapi pendapat ini dibantah dengan pendapat yang pertama bahwasanya walaupun mereka masuk neraka, maka mereka tetap akan diazab dengan rasa haus. Namun jawaban seperti ini pun kurang tepat ya. Ya, jawaban seperti ini kurang tepat. Ya berdasarkan pas hadis siapa yang minum dari telaga Nabi maka tidak akan pernah haus, tidak akan pernah hilang dahaga selama-lamanya. Maka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Kecuali jika kita mengatakan bahwasanya siapapun dari umat Nabi yang tercatat masuk neraka, maka dia akan diusir, dihalangi ya dari telaga Nabi Muhammad SAW. Jadi
kemungkinan yang lebih besar adalah dapat yang mengatakan bahwasanya letaknya haud adalah sebelum sirot. Ya Allah alam bisawab, ya kita tidak tahu letak pastinya, namun kata para ulama ya yang lebih mendekati kebenaran letak haud adalah sebelum sirot. Baik, sekarang sifat dari telaga Nabi SAW. Sifatnya adalah yang pertama bentuk dan luas telaga Nabi. Nabi memberikan dua macam model penjabaran ya pendekatannya. Yang ketika menyebutkan tentang luas dari telaga beliau, terkadang beliau memberikan pendekatan dengan waktu tempuh dan terkadang beliau memberikan pendekatan dengan jarak tempuh. Waktu, jarak. Yang satu pakai waktu, yang satu pakai jarak. Yang pendekatan dengan waktu, ya waktu tertentu, ya waktu tempuh. Di antaranya sabda Nabi SAW ketika menjelaskan sifat telaga beliau dengan model pendekatan waktu tempuh adalah ya haudi masiratu syahrin wa zawayahu sawa. Jadi luas telagaku sejauh sebulan perjalanan. Setiap sisinya sama panjangnya. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan arduhu mitlu tulihi. Luasnya seperti dengan panjangnya, sama dengan panjangnya. Nah, dari sini mayoritas para ulama berpendapat ada yang mengatakan persegi karena bentuknya sama, ya panjangnya sama, lebih sama. Kemudian ada juga yang mengatakan seperti Syekh Utsaimin bentuknya ternyata bulat, ya karena setiap diameternya itu sama. Ya, Allah alam bisawab. Kemudian selanjutnya sabda Nabi SAW menggambarkan luasnya juga beliau juga dengan ukuran waktu, ya dengan ukuran waktu. Audi masiratu syahrin. Luas lagaku sejauh sebulan perjalanan. Artinya kalau kita melakukan perjalanan dengan kuda selama sebulan itulah luas telaga Nabi SAW. Baik, sekarang pendekatan dengan jarak tempuh. Terkadang di riwayat lain juga menjelaskan menggambarkan tentang luasnya telaga Nabi dengan suatu jarak atau tempat. Ya, Nabi SAW bersabda, lebarnya sama dengan panjangnya yaitu ukuran antara daerah Aman dan Ailah. Dalam hadis ya sebelumnya pada hadis tadi Ustaz bacakan ya permisalan antara jarak antara Aman itu Yordan dan Ailah itu di Syam. Ya, Yordan dan Syam. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan luas telagaku bagaikan antara Ailah dan Son'a Yaman. Antara Ailah, Syam dan Son'a Yaman. Tentunya perbandingan ini menunjukkan bahwasannya jaraknya sangat jauh. Karena Ailah itu ada di bagian utaranya Madinah, Ailah ada di bagian utara Madinah, sedangkan Son'a itu berada di bagian bawah ya di selatan Jazirah Arab yaitu di Yaman. Kemudian di riwayat yang lain mengatakan kama bainal Madinati wa Son'a. Bagaimana jaraknya itu sebagaimana antara Madinah dengan Son'a. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, aku mendahului kalian di telagaku, yang lebar telaga itu sejauh antara Ailah dan Jufah. Ya. Nah, penjelasan Rasulullah tentang jarak telaga ini berbeda-beda. Timbul pertanyaan bagi kita, ya perbedaan persepsi, perbedaan pandangan bagi kita. Di antara para ulama juga mengatakan tentang jarak yang sebenarnya itu berapa. Dan dalam hal ini menjadi dua pendapat di kalangan para ulama. Yang mengatakan bahwa Nabi mengabarkan dengan berbagai ukuran hanya sekedar pendekatan kepada masing-masing. Karena terkadang yang bertanya orang ini, maka dijawabnya dari daerah sini sampai sini. Yang bertanya dari kota ini, maka dijawab dari kota ini sampai kota ini. Untuk memberikan kemudahan bagi orang yang bertanya. Pendapat kedua mengatakan jaraknya berubah-ubah karena disebutkan berbeda-beda, ya disebutkan karena adalah jarak yang sesungguhnya, akan tetapi kemudian Nabi menggambarkan jarak yang berbeda lagi. Ya sekarang disebutkan jarak sampai sini, tapi ketika itu Nabi mengatakan jaraknya berbeda lebih jauh lagi. Nah, ini memberikan kabar bahwasannya telaga itu bisa diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kali hingga jarak yang paling jauh seperti jarak Ailah hingga Son'a, jarak dari utaranya Madinah hingga Son'a selatannya Yaman. Dan ini jarak yang sangat jauh. Bagaimana sabda Nabi SAW, kama baina Aden ila Uman wa ausa. Ya, seperti jarak antara Aden ke Oman dan lebih luas lagi dan lebih luas lagi. Jadi hadis ini menggambarkan bahwasannya telaga Nabi diperluas sehingga terkadang Nabi menggambarkan luas telaganya dengan perumpamaan yang berbeda-beda. Dan ini sebagaimana luasnya surga pun ya tidak seperti semula karena ditambah oleh Allah dan ditambah oleh Allah. Baik, sekarang kita bahas cangkir-cangkirnya. Cangkir-cangkir di telaga Haud, ya di telaga Nabi SAW. Dari sisi cangkirnya,
Ya, Nabi SAW menggambarkan bahwa sana jumlahnya sangat banyak. Nabi SAW bersabda, ya, aniyatuhu ka'adadin nujum. Cangkir-cangkirnya itu dan cangkir-cangkirnya itu sebanyak bilangan bintang di langit. Ya, sebanyak bilangan bintang di langit. Sangat banyak ya. Bintang di langit kita tidak tahu jumlahnya miliaran atau triliunan. Allah menyediakan cangkir yang begitu banyak agar manusia kelak tidak berdesak-desakan, nggak perebutan, ya. Karena pada waktu itu manusia pasti akan berbondong-bondong untuk datang minum ke telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena kehausan. Baik, sekarang kita bahas sifat airnya. Sifat air Nabi telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun warna air dari telaga Nabi itu, beliau menyifatinya sebagaimana dengan sabda beliau, wa ma'uhu abiyadu minal warik, ya. Dan airnya itu lebih putih dari perak. Airnya lebih putih dari warna putihnya perak. Ya, airnya lebih putih dari perak. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan asyaddu bayadun minal laban. Ya, airnya lebih putih dari susu. Airnya lebih putih dari susu. Inna haudi ab'adu min ailah min aden lahu asyaddu bayadun minat talj. Di riwayat yang lain, sesungguhnya telagaku lebih jauh daripada jarak antara Ailah dan Aden ke Aden. Sungguh airnya, ya, lahwa ubayadun minas salji. Airnya itu lebih putih daripada salju. Masya Allah, ya. Kemudian Nabi juga pernah menjelaskan tentang rasa dan bau dari telaganya. Ya, rasa bau air dari telaganya. Nabi SAW bersabda, wa ahla minal asali bil laban. Dan airnya lebih manis daripada madu yang dicampur susu. Udah madu dicampur susu. Warihuhu, ya, warihuhu atyabu minal misk. Dan wanginya itu lebih wangi dari minyak misik atau kasturi. Kita tahu kasturi itu, ya, setiap kasturi yang ada di kita itu pasti dipastikan adalah kasturi yang palsu. Karena kasturi itu berasal dari kijang, ya, kijang yang dia apa sih dari perutnya itu organ tubuh hatinya atau apanya satu pak, yang mereka ketika hamil atau apa itu mereka menggesek-gesekannya ke batu, ya, makanya, dan itu sangat jarang sekali terjadi, dan orang ketika menemukan itu maka seperti menemukan harta karun yang kemudian jantungnya atau apanya itu, ya, diekstrak jadi minyak, ya, minyak kasturi. Allah alam bisawab, yang harganya bisa sangat mahal. Ini menunjukkan bahwasannya airnya warnanya sangat putih, rasanya sangat lezat, dan wanginya itu seperti wangi kasturi. Antum bisa bayangkan kalau ada minuman seperti ini, warnanya putih, diminumnya wangi, ketika diminum terasa sangat lezat, manis, ya, lezat, dan setelah sekali minum dia tidak akan haus selama-lamanya. Bayangkan, ya. Kemudian sifat air dari telaga Nabi SAW sangatlah deras, ya, karena bersumber dari sungai di surga. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya sungai di surga yang bernama Al-Kausar, ya, eh, karena terkadang telaga Nabi itu disebut dengan telaga Al-Kausar karena bersumber dari sungai Al-Kausar. Nabi SAW bersabda, ya, dan di telaga itu tersebut ada dua saluran air yang tersambung ke surga. Yashkhabu fihi mizaban, ya, mizaban minal jannah. Ya, di telaga tersebut ada dua saluran air yang langsung tersambung ke surga. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan di dalamnya ada dua saluran yang memancarkan air dari surga dengan deras. Satu saluran tersebut dari emas, satu saluran tersebut terbuat dari emas, dan yang satu lagi terbuat dari perak. Baik, sekarang kita bahas orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Setelah kita menyebutkan sifat-sifat dari telaga Nabi, maka timbul pertanyaan kita, telaganya sangat spesial. Ya, siapakah yang bisa singgah pada telaga tersebut? Ya, siapa yang pertama kali minum? Maka tentu jawabannya yang singgah di telaga Nabi adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang murtad maka tidak akan menghampiri telaga tersebut. Kemudian juga para pelaku bid'ah, ya, sudah kita sebutkan tadi, tidak akan bisa minum dari telaga Nabi karena akan dihalau. Nabi telah menyebutkan tentang siapa orang yang pertama kali meminum dari telaga Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi SAW bersabda, orang yang pertama kali akan mengunjungi telagaku adalah orang-orang fakir dari sahabat muhajirin yang rambut kepalanya acak-acakan, pakaian yang kumal,
dan mereka yang tidak menikahi wanita-wanita, ya, menikahi wanita yang hidup dalam kemewahan, dan orang yang tidak dibukakan pintu apabila bertamu atau mengetuk pintu orang lain. Jadi, kalau dia bertamu, orang mau malas mau buka pintunya, ya. Itulah orang-orang miskin dari al-muhajirin. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan ciri-ciri mereka. Yang pertama disebutkan dalam hadis ini, rambutnya acak-acakan, semraut, acak-acakan. Pakaiannya kumal, kotor, ya. Yang tidak menikah dengan wanita yang kaya, artinya dia tidak punya istri orang kaya. Istrinya miskin juga. Terus kemudian yang kalau dia bertamu, mereka bertamu tidak akan dibukakan pintu ketika bertamu. Sedih banget ya. Karena semua ciri-ciri mereka itu karena saking miskinnya, sampai-sampai para ulama membahas bagaimana seorang yang sholat dengan satu bilah kain, ya, karena ada di antara para sahabat yang keluarganya sholat dengan hanya memiliki satu kain saja. Mereka saling bergantian sholat, kemudian gantian untuk saudara yang lain, kemudian gantian untuk anaknya dan lain sebagainya. Jadi satu sholat itu satu kain itu bergantian. Kemudian sebagaimana kita ketahui juga bahwasanya orang-orang miskin lebih dahulu mendapatkan kenikmatan di akhirat, ya, berupa masuk surga terlebih dahulu daripada orang kaya. Bagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, mereka 500 tahun lebih dahulu masuk surga sebelum orang-orang kaya mereka. Jadi orang-orang fakir muhajirin itu lebih dahulu masuk 500 tahun lebih dulu dibandingkan dengan orang-orang kaya dari kalangan muhajirin juga. Ya. Kenapa penyebabnya? Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya penyebabnya orang miskin lebih dahulu masuk surga adalah karena hisab yang dilakukan orang kaya itu sangatlah panjang, hisabnya sangat panjang. Orang kaya dihisab hartanya begini, kemana, dapat dari mana, halal apa haram, kemudian udah dapat bagaimana diperuntukkannya, digunakannya, bagaimana dihapuskannya dan lain sebagainya. Apakah untuk haram juga dapatnya dihisab, dibuang atau dikeluarkannya juga dihisab. Sedangkan orang-orang miskin ya juga didahulukan karena mereka banyak, mereka di dunia lebih, apa namanya, karena mereka lah yang lebih utama untuk merasakan kenikmatan. Karena di dunia mereka, apa namanya, mereka di dunia tidak merasakan kenikmatan yang bagaimana dirasakan oleh orang-orang kaya. Ya, adapun orang-orang kaya mereka telah merasakan berbagai macam kenikmatan. Ya, bahkan ada yang mengatakan bahwasannya ada orang yang dari lahir sampai meninggal dunia statusnya sebagai orang kaya, statusnya jadi orang yang sering atau senantiasa mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari sisi kebutuhan. Ya, akan tetapi kondisi tersebut, ya, kondisi orang-orang miskin lebih dahulu masuk surga dan merasakan kenikmatan, tidak serta merta menjadikan orang-orang kaya, ya, hina. Orang-orang kaya itu enggak masuk surga, enggak. Karena dalam Islam itu, ya, ada banyak ayat yang memerintahkan untuk bersedekah, berinfak, bahkan berjihad dengan harta. Jadi butuh dengan harta, ya. Yang kebanyakan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Orang miskin dengan bisanya apa? Mau berinfak nggak punya, buat makan aja kurang. Apalagi sedekah yang sunnah, ya, kurang. Apalagi berjihad dengan harta, mau beli kuda, beli apa? Jangankan kuda, ya, buat kemana-mana aja jalan kaki, ya, jangankan buat perang, baju besi, baju buat pakai sehari-hari aja nggak ada. Dan ini semua hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala lebih mendahulukan berjihad dengan harta daripada dengan jiwa. Hal ini dikarenakan karena seorang akan lebih mudah untuk berjihad dengan harta daripada berjihad dengan jiwa. Dan juga tidak semua orang berkesempatan untuk berjihad dengan jiwanya. Sedangkan berjihad dengan harta terkadang seseorang memiliki banyak kesempatan. Oleh karenanya, ya, tidak boleh seseorang merendahkan orang kaya. Karena terkadang dakwah ini tidak akan bisa berjalan kecuali ada satu atau dua orang dari orang yang berilmu dan juga orang yang memiliki kelebihan harta. Bagaimana Nabi SAW menikahi Khadijah, ya, beliau orang kaya yang kemudian dengan harta yang dimiliki Khadijah habis semua digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk apa? Berdakwah, ya. Bagaimana Allah menakdirkan Nabi SAW bersahabat dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan. Mereka adalah orang-orang kaya yang membantu, Abu Bakar As-Siddiq itu banyak membantu kaum muslimin. Mereka Abu Bakar As-Siddiq itu memerdekakan budak-budak yang sangat banyak, seperti memerdekakan Bilal, ya, ketika disiksa. Ya, pada waktu itu Nabi tidak mampu untuk menebus Bilal, ya, tidak bisa. Akhirnya Abu Bakar tahu, maka Abu Bakar, ya, apa namanya, memerdekakan budak, memerdekakan Bilal ketika itu.
Maka oleh karenanya kita tidak boleh juga kita menghina orang yang kaya, ya. Oh, orang kaya mau lama masuk surga, tidak juga, ya. Belum tentu juga. Bisa jadi orang kaya itu lebih cepat karena memang mereka gunakan hartanya itu mudah. Hisapnya mudah. Nanti kita akan bahas hisap yang mudah dan hisap yang sulit. Melainkan kita akan semangat, ya. Bagaimana semangat kita melihat mereka kaya, tapi mereka istiqomah, ya, berjihad di jalan Allah dengan hartanya, berinfak, bersedekah. Kita niatkan kalau kita punya harta juga kita akan melakukan hal seperti itu. Ya, karena Rasulullah SAW pernah bersabda tidak boleh mendengki kecuali terhadap dua hal, terhadap satu, ya, terhadap orang yang Allah berikan harta lalu dia gunakan harta tersebut di jalan kebenaran, dan seorang yang Allah berikan ilmu atau hikmah lalu dia mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain. Maka kita boleh iri kepada dua orang ini, punya harta kemudian dia sedekah, dan punya ilmu kemudian dia berdakwah kepada orang lain. Ya, sesungguhnya dunia itu untuk empat orang. Pertama, seorang hamba yang dikarunia Allah harta dan ilmu. Yang kedua, dengan ilmu ia bertakwa kepada Allah, dan dengan harta yang menyambung silaturahmi. Dan ia mengetahui bahwasanya Allah memiliki hak padanya, dan ini adalah tingkatan yang paling baik. Jadi yang paling pertama itu punya harta, punya ilmu, dan dia gunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah, ilmunya bertakwa kepada Allah, dan dia gunakan hartanya untuk menyambung tali silaturahmi dengan sahabatnya. Kemudian yang lain juga, yang lain, sebaik-baik harta adalah harta yang baik yang dimiliki oleh hamba yang soleh. Maka penting juga, ya, selain kita memerlukan orang yang berilmu, para ulama, tapi kita juga kita juga butuh orang-orang yang memiliki harta yang bisa menggerakkan roda perputaran dakwah ini. Jadi tidak bisa juga ini membuktikan bahwa orang kaya itu terlambat masuk surga karena hartanya, bukan karena mereka rendah dan sebagainya, bukan. Tapi karena hisapnya panjang, hartanya banyak. Tapi kalau dia diberikan hisap yang mudah sama Allah, ya maka bisa lebih cepat dari orang miskin. Bahkan orang miskin pun bisa hisapnya lama juga, tergantung dari apa yang dia dapatkan di dunia. Baik, sekarang kita bahas orang-orang yang terhalang dan terusir dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat beberapa hadis yang menyebutkan tentang orang-orang yang diusir dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diantaranya adalah hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, umatku menemuiku di telaga dan aku menghalau mereka darinya setiap seseorang menghalau unta orang lain dari untanya. Mereka bertanya, wahai Nabi Allah, apakah engkau mengenal kami? Ya, sini. Mereka bertanya, wahai Nabi Allah, apakah engkau mengenal kami? Beliau menjawab, ya, kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Ya, kalian menemuiku dalam keadaan wajahnya itu putih bersinar karena bekas air wudhu. Ya, dan sungguh sekelompok dari kalian akan dihalau dariku sehingga kalian tidak akan sampai kepadaku. Lalu aku berkata, wahai Rabbku, mereka adalah para sahabatku. Ya, Allah menjawab, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan setelah kamu, ya, setelah kepergian? Dalam riwayat yang lain, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, aku menanti kalian di telaga dan diperdatangkan bersamaku beberapa orang di antara kalian, kemudian dicabut dari pandanganku, artinya dipergi jauhkan dari pandangan Nabi SAW. Maka aku berkata, ya Robku, mereka itu sahabatku. Maka ada suara, engkau tidak tahu apa yang mereka adakan sepeninggalmu, apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Mereka berbuat bid'ah, ya. Demikian pula riwayat dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, beberapa orang dari para sahabatku dahulu akan datang ke telagaku, ya, sahabatku dahulu, ya, akan datang ke telagaku hingga ketika aku melihat mereka dan mereka memang diperlihatkan kepadaku, mereka dicabut, dihalangi dariku, maka aku mengatakan, ya Rabbu, mereka adalah para sahabatku, kemudian akan dikatakan padaku, sungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Artinya ada dulu orang yang menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tapi setelah peninggal Nabi Muhammad SAW, Nabi tahunya mereka adalah sahabatnya, kan, karena Nabi keburu meninggal. Nabi meninggal, mereka masih beriman ketika itu. Tapi terjadi kejadian sangat besar ketika Nabi Muhammad SAW meninggal. Banyak sekali umatnya yang murtad. Ya, banyak para sahabat Nabi yang dulunya mereka adalah sahabat, kemudian mereka murtad. Ya, mereka murtad. Ada yang murtad kemudian kembali lagi ke agama Islam. Tapi ada juga yang murtad dan meninggal dalam kemurtadannya tersebut, dalam kekafirannya tersebut. Maka inilah yang dihalangi. Mereka murtad dihalangi, ya. Ya, karena mereka bukan orang Islam lagi, maka akan diusir. Ya, Nabi nggak tahu kejadian setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, ya, dia tidak tahu lagi apa yang terjadi. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat beberapa orang sahabat mendatangiku, kemudian mereka disingkirkan dari telaga, maka katakan, ya Rabb, mereka adalah sahabatku.
Allah menjawab, kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang apa yang mereka kerjakan sepeninggalmu. Mereka berbalik ke belakang, artinya mereka meninggalkan. Demikian juga sabda yang lain, ya sabda Rasulullah SAW yang lain, ketika aku sedang berdiri di telaga, tiba-tiba ada sekelompok orang, hingga aku telah mengenal mereka. Oh, ada seseorang muncul di antara aku dan mereka dan mengatakan, ayo kemari kemari. Saya bertanya, kemana? Dia menjawab, ke neraka demi Allah. Saya bertanya, ada apa dengan mereka? Dia menjawab, sesungguhnya mereka berbalik ke belakang, mereka setinggal. Artinya apa? Mereka murtad, ya, berbalik ke belakang. Ketinggal Rasulullah SAW, mereka orang-orang tersebut murtad. Dan riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya telagaku sejarak antara Ailah dan Adan. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku menghalau beberapa dari orang dari mereka, sebagaimana seorang menghalau unta lain dari telaganya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau mengenal kami? Beliau menjawab, ya, kalian menemuiku dalam keadaan putih bersinar disebabkan bekas air wudhu yang tidak dimiliki oleh umat lainnya selain kalian. Jadi inilah beberapa hadis menyebutkan tentang orang-orang, ya, ya tentang orang-orang yang dihalangi dari telaga Nabi SAW, ya, sebelumnya. Makanya maksud Nabi SAW mendahului umatnya, ya makanya maksud Nabi SAW itu mendahului umatnya di telaganya tersebut agar menjaga telaga tersebut dari orang-orang yang tidak diboleh minum dari air telaga tersebut. Adapun orang yang tidak bisa minum dari telaga Nabi berdasarkan dalil-dalil yang ada, ya ada beberapa kelompok. Yang pertama adalah orang-orang kafir, ya ada 3 kelompok secara umum. Pertama orang-orang kafir. Orang kafir ini dia tidak bisa minum karena Rasulullah SAW sabda, sungguhnya aku menunggu kalian telagaku, siapa yang menuju telagaku akan minum, dan siapa yang minum tidak akan haus selama-lamanya. Artinya, ya orang kafir ini tidak akan masuk neraka dan pasti kehausan. Maka kesimpulannya adalah orang kafir tidak akan minum dari telaga Nabi. Ya orang-orang kafir juga tersebut ya akan terusir. Ya, bisa jadi adalah orang yang munafik di zaman Nabi. Ya orang-orang kafir itu bisa jadi orang munafik di zaman Nabi seperti Abdullah bin Ubay dan sebagainya. Karena orang-orang munafik sebagian Nabi SAW tahu dan sebagian lagi Nabi SAW tidak tahu, sehingga Nabi menyangka bahwasanya mereka sahabat Rasulullah SAW. Tapi ternyata di antara yang mereka tahu adalah di antara orang yang tahu tadi, yang Nabi tahu tuh siapa, sahabat apa namanya, orang munafik tadi adalah seperti Abdullah bin Ubay, ya, yang Nabi tahu nih Abdullah bin Ubay ini gembongnya orang munafik. Dan tapi Nabi juga ada yang Nabi nggak tahu, ya, ada Nabi nggak tahu siapa eh, orang-orang munafik yang lainnya. Bisa jadi mereka terusir karena orang-orang tersebut murtad. Sebagaimana setelah wafatnya Nabi kan kita tahu banyak orang yang murtad kemudian diperangi oleh Abu Bakar. Maka setelah Nabi wafatnya Nabi SAW, ya tugasnya Abu Bakar ini, sibuknya Abu Bakar ini, dia tidak bisa meluaskan apa namanya tanah kaum muslimin, artinya tidak berdakwah secara luas ke tempat yang lain karena apa? Sibuk dengan memerangi orang-orang yang murtad, diantaranya adalah Musailamah al-Kadzab dan yang lainnya. Dan juga memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, yang mengingkari wajib yang bayar zakat. Abu Bakar memeranginya. Orang Nabi palsu, ya, dan pengikutnya, orang-orang yang ngaku Nabi palsu seperti Musa al-Kadzab dan orang-orang yang mengikutinya diperangi oleh Abu Bakar. Nabi tahunya mereka dulunya sahabat, ashabi, 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 tapi ternyata ya, mereka bukan bukan ini, bukan umat Nabi SAW. Baik, yang berikutnya adalah ahli bidah. Ya, ahli bidah ini digolongkan dalam kelompok orang yang tidak akan minum dari telaga Nabi karena mereka yang dimaksud yang melakukan perubahan dalam agama. Tadi seperti tadi, ya, mengganti ajaran Nabi, ya, yang bukan ajaran Islam tapi dibilang agama Islam. Tapi agama Islam sendiri tidak dipraktekkan sama mereka. Maka ahli bidah ini dia tersini menjadi 2, yaitu ahli bidah amal dan pelaku bidah akidah. Dan para ulama menjelaskan bahwasan yang paling terancam tidak akan minum dari telaga Nabi adalah pelaku bidah akidah yang berbuat akidah yang palsu. Artinya akidah yang tidak berasal dari pemahaman orang-orang sebelumnya. Ya bukan berasal dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Contohnya adalah Khawarij, Mu'tazilah, Syiah Rafidhah. Ya mereka adalah para pelaku bidah yang besar, ya, dalam hal akidah. Ada Qadariyah, Jabariyah dan sebagainya. Oleh karenanya Al-Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah menyebutkan bahwasannya pelaku bidah akidah lebih terancam daripada hanya sekedar bidah amaliyah saja. Orang yang bidah misalkan melakukan uh, bidah amaliyah seperti bunuh tubuh atau yang menjelaskan misalkan itu bidah, atau
salaman-salaman, berdoa setelah ini atau baca zikir jamaah dan lain sebagainya. Beda-beda seperti bid'ah amalia seperti itu masih ringan ancamannya dibandingkan dengan orang yang melakukan bid'ah akidah tadi, pemahaman tentang akidah tadi. Ya. Kemudian yang ketiga yang dihalau tidak bisa masuk surga, tidak masuk kelaganya Rasulullah adalah orang-orang zolim yang secara berlebihan. Para ulama menyebutkan di sini orang-orang zolim yang secara berlebihan adalah orang-orang yang tidak akan minum dari telaga Nabi SAW. Ya, adalah orang yang melakukan kezoliman yang sangat besar. Mereka adalah orang yang melakukan kezoliman yang sangat besar. Sehingga para penguasa yang telah menzolimi ratusan ribu hingga ratusan juta orang banyak rakyatnya, ya. Adapun para pelaku maksiat, ya, yang lebih kecil dan tidak termasuk dalam golongan yang melakukan kezoliman besar itu enggak ya. Karenanya para ulama menggolongkan orang Islam ini, ya, yang tidak akan minum dari telaga Nabi. Ya, orang-orang pelaku dosa besar, ya, pelaku bidah atau penguasa yang zalim, mereka semua sering merubah hukum-hukum Allah. Pemimpin-pemimpin zalim sering melegalkan keputusannya dan dengan mengganti berubah hukum. Maka disebutkan dalam hadis-hadis yang bahwasanya Nabi hendak menyambut mereka, ternyata mereka terhalangi untuk sampai ke telaga Nabi. Maka Nabi mengatakan, ummati innahum minni, ya, sesungguhnya mereka adalah golongan umatku, ya, fayuqal, dan disebut dan dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma amilu ba'daka, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan meninggal. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, ketahuilah ada orang yang dihalangi mendatangi telagaku sebagaimana unta yang dihalang-halang. Aku berseru kepada mereka, kemarilah, kemarilah. Lalu dikatakan kepadaku, sesungguhnya mereka telah mengganti ajaranmu setelahmu. Maka aku berkata, menjauhlah, menjauhlah. Ya, maka mengganti hukum Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah itu, ya, dengan bid'ah yang mereka lakukan, maka itu punya dosa yang sangat besar dan bisa menghalangi, ya, apa namanya, seseorang dapatkan minum di telaganya Rasulullah SAW. Dan banyak sekarang, ya, sekarang banyak yang apa namanya, orang-orang yang melakukan hal-hal yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, intinya Rasulullah SAW tidak mengetahui apa yang terjadi setelah Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kelompok yang menyimpang dari hal ini, ada beberapa kelompok yang menyimpang dari hal ini yang pendapat tentang haud ini, ya. Ahlussunnah wal Jamaah tentunya wajib mengimani tentang haud, tentang telaga ini. Adapun orang yang menyimpang, ya, dari telaga ini adalah Khawarij dan juga Mu'tazilah, ya, Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi di antaranya Ibnu Hajar berkata, al-haud telaga Nabi SAW itu diingkari oleh Khawarij dan sebagian Mu'tazilah dan yang lainnya, ya. Tapi kita tinggalkan orang-orang yang eh, apa namanya, mengingkari tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beriman dengan adanya al-haud. Baik. Amalan-amalan yang memudahkan seorang untuk minum dari telaganya Nabi apa saja? Ya, di antara hal-hal yang dapat kita lakukan agar kita bisa apa namanya, minum dari telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau diberikan cangkir kemudian kita bisa minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang pertama adalah hendaknya kita menjaga sholat yang konsekuensinya adalah menjaga wudhu. Jaga sholat otomatis harus jaga wudhu karena wudhu syarat sahnya untuk sholat. Nah, sebagaimana sabda Nabi SAW, tak kala beliau ditanya oleh para sahabat, bahwasannya mereka dikenali dari sifat itu. Ya, aku mengenali kalian karena memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Ya, ada tandanya, ada yang bersinar di keningnya atau di wajahnya. Ya, maka perbanyaklah untuk menjaga wudhu. Ya, oleh karena itu hendaknya seorang untuk melatih diri untuk menjaga wudhunya. Setiap kali wudhunya batal, maka berwudhu kembali, terus melakukan seperti itu, maka ini akan memberikan cahaya nanti kita di hari kiamat dan kita akan dikenali oleh Nabi SAW dan kita diberikan kemudahan untuk minum dari telaganya Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, sabar dari sifat pemimpin yang zalim yang mengambil harta kita, ya, harta kita untuk mereka sendiri, ya, maka ini adalah perkara yang besar, ya, perkara yang berat. Bagaimana sabda Nabi SAW, sungguh sepeninggalku nanti kalian akan melihat banyak perkara yang sangat berat.
Maka dari itu bersabarlah hingga kalian berjumpa dengan Allah dan Rasulnya di Telaga Al-Haud. Maka kita suruh bersabar dengan pemimpin yang zalim, ya kita disuruh sabar dari pemimpin yang zalim hingga kita menemui Nabi nanti di telaganya. Maka di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak boleh kita memberontak kepada pemimpin yang sah. Kita tidak boleh memberontak kepada pemimpin yang sah selama mereka masih dalam keadaan muslim. Meskipun mereka berbuat kezaliman yang sangat besar ya, karena Islam lebih memandang kepada kemaslahatan. Sedangkan pemberontakan akan menimbulkan kemudaratan yang sangat besar dan akan menimbulkan pertumpahan darah. Oleh karenanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk bersabar, dan jaminan untuk orang yang bersabar maka akan diberikan minum di telaga Haud, ya telaganya Nabi SAW atau telaga Al-Kautsar. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak menolong kezalimannya para penguasa. Ya, kezaliman yang dilakukan para penguasa. Ya, Kak, jika sebelumnya disebutkan bahwasanya cara seorang agar bisa minum dari telaga Nabi adalah bersabar, maka kita katakan bahwasanya bersabar itu bukan berarti kita membenarkan semua kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin atau penguasa. Ya, kalau kita tahu bahwasanya mereka melakukan adalah salah, yang mereka lakukan adalah salah, maka jangan kita ikutin. Tapi kita jangan ikut-ikutan dalam hal tersebut. Ya, maka sebagaimana ada kaidah mengatakan, ya, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun demikian bukan berarti kita tidak boleh taat, ya. Apa bukan berarti tidak taat membolehkan kita untuk memberontak pada penguasa, bukan. Ya, kita tidak taat pada pemimpin bukan berarti kita memberontak pada penguasa, bukan. Ya, karena jika melakukan kita memberontak pada penguasa, maka ya kita akan jatuh kepada subhatnya seperti subhatnya orang-orang Khawarij. Bagaimana mereka uh, memberontak, ya. Maka sebagaimana kita tidak boleh memberontak, maka tidak boleh juga seseorang untuk mendukungnya. Tidak boleh memberontak otomatis, ya, karena ada pemimpin yang zalim, tapi kita juga tidak boleh mendukung pemimpin yang zalim tersebut. Ya. Intinya adalah ya perintah untuk uh, jika ada pemerintah ya memerintahkan kepada kita melakukan kemaksiatan, maka wajib bagi kita untuk tidak taat kepada pemerintah tersebut. Karena Nabi mengatakan, ya, la ta'ata fi maksiatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Kata Nabi SAW, kita tidak ada ketaatan bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ya ketaatan itu hanya pada perkara yang baik. Namun bukan berarti kita ketika pemerintah melakukan kemungkaran, ya kita melakukan pemberontakan, bukan. Akan tetapi yang kita lakukan adalah memberikan nasihat, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna dinan inna din inna dinan nasihat, inna dinan nasihat, inna dinan nasihat. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa kitabihi wa rusulihi wa li a'immatil mu'minina wa ammat. Sesungguhnya agama itu nasihat. Sesungguhnya agama itu nasihat. Sesungguhnya agama itu nasihat. 3 kali. Maka para sahabat bertanya, qalu liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Nabi bersabda, lillah wa li kitabihi wa rusulihi wa li a'immatil mu'minin wa ammatihim. Untuk Allah, Rasulnya, pemimpin kaum mukminin dan orang-orang awam. Jadi kita nasihati pemimpin-pemimpin kita jika mereka melakukan kesalahan. Baik, yang terakhir, yang keempat adalah jangan berbuat bidah. Sebagaimana tadi disebutkan, ya, yang dihalangi kalau kau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Di orang-orang yang berbuat bidah sepeninggal Nabi SAW atau orang-orang yang melakukan hal-hal yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, maka mereka akan dihalangi, ya, dari telaga Nabi. Maka kita harus bersyukur, ya, bahwasannya banyak dari kaum muslimin yang tidak seperti demikian. Memang benar mereka kita masih melakukan kemaksiatan, ya masih banyak melakukan kemaksiatan. Akan tetapi kita masih malu ketika menampakkannya di kalangan orang-orang banyak, ya. Artinya apa? Maksiatan itu masih, ya, kita malu kalau kita bermaksiat di depan orang banyak. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan orang kita adalah orang-orang yang termasuk, ya, orang-orang yang bisa minum dari telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan, tafadhol.
Silakan. Kalau tidak ada, anak serahkan kepada Ustaz Adit ya. Ada informasi apa Ustaz Adit? Siapa tahu ada informasi yang ingin disampaikan karena takut khawatir anak-anak tadi ada beberapa anak siswa yang tidak bisa hadir dari pagi. Taib, barakallahu fikum, masya Allah. Ada orang yang diusir dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang diterima. Berarti setiap nabi ada telaganya. Kayak Taib, ini ada yang ngobrol nanya sakit. Oke Taib, ada yang ingin ditanyakan sebelum Anda bertanya? Kalau tidak bisa menjawab, nanti ada konsekuensinya. Jangan belum pernah ditanyain. Ana udah pernah ya, Ustaz. Nanti Fatan Alfa, jangan biasakan seperti itu. Biasakan kalau kafaratul majlis. Kenapa? Ana udah pernah ditanya. Oh, Haidar udah pernah ditanya katanya. Ana juga sering, Ustaz. Oh, Rashid sering katanya. Ya udah, Taib. Anda mau nanya. Zahran, ayo. Zahran. Ayo, deg-degan dan tuh. Zahran. Anda mau nanya Zahran. Tadi kenapa ada orang yang diusir dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Satu, dua, tiga, empat, lima, nggak tahu. Taib. Al-Qarni. Tadi ada orang yang diusir dari telaga Rasulullah. Siapa itu Qarni? Satu, dua, tiga, empat, lima. Astagfirullahaladzim. Makanya jangan sibuk ganti nama, jangan sibuk ngechat. Ini ketahuan nih, yang sibuk ngechat sama sibuk ganti nama. Cuman salam. Antum ganti nama berapa puluh kali. Coba Korni, apa? Jelasin yang antum dapat dari kajian hari ini apa, Korni? Ayo, silakan. Tafadhalu. Ayo, Korni. Salah satu aja poin yang antum dapatkan dari hari ini. Ini termasuk poin nggak, Ustaz? Ana tahu itu, Ustaz. Ana jadi tahu Sungai Quraisy itu. Sungai Quraisy. Ana baru tahu itu, Ustaz. Nah, tidak itu ya. Bisa aja ya. Ya, lebas. Taib. Oke, Taib. Syukran, Korni. Naila nih akhwat ya, Masya Allah nih. Naila, coba apa yang antum dapatkan dari hari ini materi? Antum kan aktif juga. Ini ngechat Ikhwan dijawabin semua nih. Naila nih. Fadl Naila. Kenapa? Tadi kan Kak Abu Asma nyampein tuh materi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume. Tadi kan disampaikan tuh ada siapa yang diterima di telaganya Rasulullah, siapa yang diusir oleh telaganya Rasulullah. Coba Naila disampaikan. Robert. Ayo Naila. Nah, makanya jangan asik ngechat di Zoom. Nah, nilai juga sama aja. Taib. Farhan. Silakan Farhan, sampaikan apa poin yang antum dapatkan. Ana live dulu ya, Ustaz. Live dulu enak aja. Ayo Han, antum juga nih. Nanya Dek sakit apa Dek? Udah antum dengerin aja. Ana dengerin. Ya udah ayo sampaikan poinnya. Banyak banget Masya Allah poinnya hari ini. Antum bisa jelaskan ke adik-adik kelasnya. Ayo Farhan. Nah. Han. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Anda keluar ya. Dar, sebelum keluar Nahdan, 1 poin. Ya. Ayo lo. Apa? 1 poin yang antum dapatkan dari materi kajian hari ini. 1 aja. Kajian apa? Kajian apa? Dari tadi antum dengerin apa, akhi? Tentang ini ya.
tentangnya, ceritanya, judul cerita. Bukan judul cerita. Poin itu isinya apa, tentang apa? Kajian hari ini apa, tentang apa? Ngebahas apa sih dia tadi? Kak Abu Asma itu ngebahas apa? Ayo. Telaga Nabi, telaga Rasul. Iya, apa itu Telaga Rasul? Tadi kan dijelasin banget, Masya Allah, dijelasin. Coba. Iban juga bantuin Iban. Telaga Rasul. Ya. Telaga Rasul ada di surga. Telaga Rasul ada di surga. Bener gak Ustadz? Afwan. Salah lah. Astagfirullah. Gimana cara pada Kalian ini ikut semua. Ya Allah. asal dari surga, dari sungai Al-Kautsar. Maka terkadang dinamakan dengan telaga Al-Kautsar karena Telaga. berasal dari mata air sungai Al-Kautsar. Telaga Kausar. Ada di surat Al-Kausar. Inna Al-Kausar pasal lili rabi kawanhar. Inna jana kahwala betar. Oh benar saat berhubungan dengan surat Al-Kautsar. Iya, Al-Kautsar itu kan nikmat yang banyak. Salah satunya itu tadi. Telaga Nabi itu banyak yang para ulama banyak menyebutkan juga disebut dengan telaga Al-Kautsar karena apa? Karena telaga Al-Kautsar itu berasal dari dua mata air yang berada di surga. Salah satunya adalah sungai Al-Kautsar. Sungai yang berasal dari surga. Tapi bukan berarti adanya di surga. Tetap adanya di padang mahsyar. Belum masuk surga, belum ke Sirat. Kan adanya sebelum Sirat. Adanya al-laut itu adanya sebelum Sirat. Ya udah gak tahu. Udah saya barakallahu fikum. Nanti antum dengerin lagi ya, antum nanti kalau nanti ada kuis disiapkan. Insyaallah. Ya udah Taib, insyaallah ini catatan terberat berarti ya. Antum hadir harus mendengarkan, mencatat. Ikatlah ilmu dengan mencatatnya Salih. Kalau antum cuma dengerin, antum mainan Zoom, antum ketik-ketikan, atau antum ganti-gantiin rename nama antum gak dapat faidah apapun ya. Salih, barakallahu fikum. Hari ini masuk malam ke-21, manfaatkan dengan baik. Doa yang banyak, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tape kita cukupkan, kita jumpa lagi besok insyaallah. Jam berapa Ustadz Abu Asma? Gimana Sat? Jadi dirubah pagi apa tetap sore? Fadl Anda mengikuti antum Ustadz insyaallah. Malam Ikut nanti. antum. Zoomnya nanti pagi ya Ustadz. Iya insyaallah. Gak tahu juga, tergantung Ustadz Abu Asma. Kalau pagi gimana Ustadz? Ana bisa insya Allah dua-duanya bisa, pagi bisa, sore bisa, tergantung antum maunya. Kan kita udah libur insya Allah. Pagi anak kesiangan. Oke, pagi. Ada yang mengusulkan ya jam 7. Jam 7 antum kalau nggak itikaf antum nggak ngantuk. Kalau antum itikaf ngantuk jam-jam segitu tuh, jam 7. Kalau jam 7. Jam berapa ayo disepakati? Besok pagi jam berapa? Jam 1 malam. Jam 12 aja anak. Ayo. Ustaz, Habis zuhur. Habis sahur. dari subuh. Pada subuh. Nah, gimana saat pada subuh jam 7 jam habis suhur apa jam 10? Apa jam berapa saat Afwan? Ana ikut 10. Boleh. Jam 1 siang. Soalnya anak habis zuhur, anak tidur. Udah jam 10 aja. Tadi Ya ada jam 10. kita tengah-tengah jam 10. Taib biar nggak ganggu waktu tidur siang, yang itikaf biar nggak ngantuk juga. Taib insyaallah kita cukupkan berarti nanti ada kuis berarti kuis yang ketiga, kuis kedua insyaallah ada tutup nanti jam habis 5:30 ini. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Kemarin dengar yang bisa itikaf kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.